Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Winston. Di video kali ini di tanganku ada satu servisan, yaitu Oppo A12 ya. Ini yang punyanya minta lemin ulang LCD teman-teman, karena LCD-nya sudah terlepas ya. Dan bukan cuma itu teman-teman, yang sedikit agak berbeda, usernya itu minta ini teman-teman. Ini itu mesti hilang teman-teman. Katanya nggak enak aja dilihat ya. Tapi kalau sekilas kita main begini memang nggak terlalu kelihatan banget teman-teman ya. Tapi usernya mintanya ininya harus hilang ya. Tadi saya sedikit agak ragu untuk mengambil ini ya teman-teman. Tapi kata usernya nggak apa-apa, kalaupun gagal tinggal diganti aja LCD. Katanya kurang enak aja dengan penglihatan sekecil gini aja bisa kurang enak ya. Sebenarnya sih kalau sebagian orang sih sebenarnya nggak apa-apa aja sih sebenarnya, tapi ya namanya manusia itu ya ada-ada aja ya teman-teman ya. Beliau malah bilang nggak apa-apa mas, yang penting ininya hilang, mau ganti LCD juga nggak apa-apa katanya, sambil sekalian ya untuk mengelem LCD ini teman-teman. Oke, kita akan coba nanti, kita akan coba menggantikan frame LCD ini ke frame LCD yang bekas ya teman-teman. Oke, lanjut kita bongkar aja. Body kita aja teman-teman. Ya, kita selaku penjual jasa ya, kita harus turutin apa kata yang punya aja teman-teman. Oke, frame ini kita ganti ke frame yang ini ya. Ini sudah pecah teman-teman. Di kemungkinan frame ini masih bagus ya. Oke, tahap pertama yang kita akan coba lakukan untuk melepas jalur lampu ya teman-teman ya. Ini masih pelan-pelan ya teman-teman. Kita mengangkat frame ini masih pelan-pelan ya. Kita ngambilnya dari selas ini teman-teman. Nanti itu ada plastik hitam ya. Plastik hitam yang kena pelindung lampu itu ya teman-teman ya. Batasnya di situ ya. Ini masih pakai perasaan ya teman-teman ya. Kalau enggak LCD-nya bisa mempecah teman-teman. Pinggirnya itu bisa rentan pecah ya. Jadi kita mesti pelan-pelan ya. Putihnya ini jangan sampai kena tangan ya teman-teman ya. Kalau kena tangan itu pasti bekas ya. Apalagi kalau dilap teman-teman, bekasnya tuh masih ada teman-teman ya, tipis-tipis itu masih ada ya. Ini kalau handphone habis kena air ya, dia lap-lap itu juga ya saya rasa percuma aja teman-teman. Karena ya mungkin masih bersih ya, tapi tentu masih meninggalkan bekas ya teman-teman ya. Jadi kita rapikan dulu ya ini yang itu ini. Jadi kalau enggak rapi itu nanti
apa namanya, lampunya bisa bocor teman-teman. Oke ya, ini kita simpan di tempat yang nggak ada debu teman-teman. Kita akan bongkar yang bawaan tadi ya, LCD dia ini teman-teman. Kita ngambilnya dari sini ya teman-teman ya. Ini mesti pelan-pelan ya. Pastikan solasi pelindung lampu itu masih ke bawah ke frame ya teman-teman ya. Jadi kalau sampai pelindung solasi hitamnya dari ke belah sini LCD ya, itu gagal ya teman-teman ya. Kita masuk di sini. Ini bekasnya teman-teman. Ini juga kalau dilap percuma ya. Percuma, tetap masih ada bercak, masih ada bekas ya. Usahakan kalau lagi bersihin ini jangan pakai tisu teman-teman. Kalau pakai tisu itu masih ini ya, debu yang masih nempel-nempel teman-teman. Sebagai baju aja, nanti jangan pakai tisu ya. Oke. Tuh masih ada debunya lagi. Oke, lanjut kita pasang ya. Pasangnya jangan dari atas teman-teman, tapi dari sini ya, dari frame, dari fleksibel ya, dari fleksibel bawa ke atas teman-teman. Kita posisikan aja pojok ke pojok aja ya, pojok-pojoknya posisikan. Kalau dirasa sudah susah teman-teman,
Oke, lanjut kita pasang ya. Jangan lupa ini kita tutup ya, pakai solasi anti panas. Oke, jika udah kita coba tes ya. Udah nggak ada lagi teman-teman, udah hilang ya. Jadi udah merata teman-teman. Biasa kalau kita pakai kita bersihin tetap masih ada berkas, masih ada bekasnya teman-teman ya. Kalau ini kalau kita ganti satu set full gitu ya, udah nggak ada teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi cara masangnya tadi tuh kayak gini teman-teman ya. Ini pinggir ini loh, ini kita pasin ya sampai kayak nyantol gitu teman-teman, karena kan dia ada ini tuh sama ini. Jadi kalau kita rasa nyantol gitu, kayak nyantol gitu, jadi ini udah posisi ya. Langsung kita sininya tinggal kita ikutin aja teman-teman, kita posisikannya kiri kanan ya untuk pemasangan ulang. Tadi kalau soal pengangkatan kita mesti ngambil dari sini teman-teman, itu juga mesti pelan-pelan ya, pelan-pelan kita cari. Kalau terasa sini dia mau ngikut ya kita lanjutin, tapi kalau dia plastik yang ininya masuk ke sini, kita pindahin ya, pindah posisi kemana, kayak atau ke sini atau ke tengah. Yang pastinya harus plastik yang tutup hitam ini harus mengikut ke frame, jangan sampai ke sini. Kalau sampai ke sini nanti kita repot lagi untuk benerin ini ya, list hitamnya ini ya. Jadi kalau ini listnya ini ada yang miring atau ada miring ke dalam, nanti LCD-nya tuh bakal kelihatan hitam ya teman-teman, dari pinggir sini ya, nanti kelihatannya itu hitam gitu loh. Dan kalau nggak ada listnya juga kelihatan lampunya bocor teman-teman ya. Oke, mungkin begitu ya teman-teman ya, semoga bisa difahami. Sebelum melakukan lem LCD ya, alangkah lebih baiknya tulang ini tuh mesti kita lurusin ya teman-teman ya. Bisa dipakai kayak gini atau dipanasin dikit gitu ya, pakai blower ya. Kalau pakai gini ya pakai perasaan aja teman-teman ya, dikit gitu ya. Kalau dirasa sudah lurus, posisinya ini juga udah lurus semua ya. Itu kalau udah ngerasa udah lurus semua, langsung kita lakukan pemasangan ya. Karena kalau kita langsung masang miring ini hasilnya itu nggak rapi teman-teman, hasilnya nggak rapi ya, dan rentan pecah juga ya. Soalnya kalau kena benturan dikit itu rentan pecah, karena kan posisinya nggak lurus ya, karena kan LCD-nya bisa gini kan, kaca kan, posisinya itu kaca ya. Jadi kalau miring bengkok-bengkok ini kena benturan dikit bisa pecah, cepat pecah lah teman ya. Pastinya kalau handphone original aja bisa pecah ya, apalagi udah gantian. Seenggaknya ya lebih aman sedikit lah begitu teman-teman ya. Dan di bagian ini juga udah nggak ada ininya teman-teman, nggak ada apa namanya tuh, pelindung apa ini, penutup mic ya atau apa ya, boleh dibilang penutup kamera lah biar nggak masukkan debu ya teman-teman. Ini ya, ini harus dipasang ya teman-teman ya. Kalau nggak dipasang ya LCD kamera itu cepat kotor ya teman-teman, cepat kotor dan blur ya. Nanti hasilnya juga kameranya juga cakep lagi teman-teman ya. Kalau emang ada silahkan ganti ya teman-teman ya ininya ya, kalaupun ada ya. Kalaupun nggak ada, kalau saya tuh biasanya pakai ke ini teman-teman, ini biasa saya pakai kain ini ya. Ini sebenarnya bekas speaker teman-teman, bekas speakernya saya pasang dan biasa saya tutup ke sini ya. Nanti kita potong aja sesuai yang kita butuhkan ya. Nah, dipotong gini sesuai kita butuhkan, mau kita tempel gitu teman-teman. Dan bisa juga kalau nggak mau repot-repot, pinggirnya sini teman-teman, listnya ini ya, list yang di atas kamera sini ya teman-teman. Ini kan ada list nih kayak gitu ya modelnya. Ini kita kasih lem dulu teman-teman, kita kasih lem putih gitu ya, tapi agak banyak ya, agak tinggi. Jadi tapi lem ini usahain sampai
mengeras ya, sampai mengeras, lalu kita pasang LCD-nya teman-teman, biar nanti begitu kita pasang ya, nanti debu itu nggak masuk ke lensa kamera teman-teman. Soalnya kebanyakan ya di lapangan kayak gitu ya, jadi ya gimana ya, kadang-kadang pas mau buka kameranya jadi blur ya teman-teman, gara-gara lensa kamera ini penuh dengan maksudnya banyak dengan debu gitu ya. Kalau cara saya kayak gitu teman-teman ya. Kalau pokoknya buru-buru biasa ya saya pakai ini, saya potong, saya tempel gitu kan. Kalau pokoknya santai-santai juga biasa saya pasang ini, terus saya kasih lem ya, pinggir-pinggir sini sampai mengeras, lalu kita pasang LCD ya. Dan dengan cara itu insya Allah debu-debu itu nggak masuk ya teman-teman ya ke lensa kamera depan ini ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, saya Winstafon tidak menggurui siapapun, kita sama-sama belajar, termasuk saya sendiri ya. Nanti lanjut saya akan rapikan sedikit ya, soalnya di bagian atas tadi ini lampunya agak sedikit pecah teman-teman, agak sedikit keluar, nanti ini saya rapikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.